Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan bersama mempraktikkan tentang mindfulness. Mindfulness adalah upaya untuk menciptakan kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu yang dimaksud adalah kehadiran kita di sini itu 100% ada di sini. Karena kita seringkali fisik di sini, tapi otak di mana? Atau mungkin sudah mikirin kantin. Nanti saya mau kantin, atau mikir masalah di rumah. Aduh, tadi saya nyetrika kok belum dicabut gitu ya. Terus nanti, aduh saya kok lupa ngasih tahu mama, ngasih tahu bapak kalau saya nanti hari ini pulang gaji dan seterusnya. Seringkali permasalahan dalam hidup ini menjadikan kita tidak hadir sepenuhnya. Nah, mindfulness ini atau kesadaran penuh ini adalah upaya untuk menciptakan kondisi di dalam tubuh dan pikiran kita hadir sepenuhnya. Caranya seperti apa? Caranya langsung kita praktekkan saja. Silakan anak-anak bisa duduk dengan tenang bersandar. Ya, tenang bersandar. Kaki ditempelkan di lantai, bukan dipijakan. Ya, sudah. Nah, kalau sudah disadarkan, Mas, badannya. Terus, saya minta tolong semua tangan di atas paha. Posisinya terbuka. Sudah? Nah, kita tolong jari di tengah dengan jempol disatukan. Nah, seperti kayak orang yoga ya. Nah, itu sudah. Nah, kalau sudah semua, saya minta tolong juga semuanya hitungan 3 memejamkan mata. 1, 2, 3. Oke, anak-anakku sekalian, saya minta tolong semuanya untuk menarik nafas perlahan. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik lagi. Dalam-dalam. Kemudian keluarkan. Di fase yang kedua, saya minta tolong kalian untuk menarik nafas, kemudian tahan. Tarik nafas. Dalam-dalam. Tahan. Keluarkan. Sekarang tarik nafas dalam hitungan 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan hitungan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan dalam hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di fase yang ketiga, kalian tarik nafas dalam-dalam. Tahan sekuat mungkin, keluarkan melalui mulut tapi sembari mendesis, seperti kalian mendengarkan desis ular. Semakin perlahan semakin bagus. Ya, kalau mendesis, jangan usah malu karena nggak ada yang melihat, semuanya menutup mata kecuali saya. Ya, terus semakin lama semakin baik. Tarik nafas lagi. Tahan. Keluarkan mendesis. Tarik nafas lagi. Ulangi lagi sekali lagi. Tarik nafas ya. Tahan. Desiskan. Ya, pelan. Ya. Terus sekarang bernafas normal. Kalian rasakan udara oksigen masuk ke dalam rongga hidung kalian. Rasakan. Ia masuk ke dalam paru-paru. Kemudian sama paru-paru kalian dia hembuskan ke seluruh peredaran darah untuk melakukan pembakaran. Oksigen itu berguna untuk pembakaran sel-sel di dalam tubuh. Merasakan oksigen itu menjalar ke seluruh tubuh kalian, ke otak, ke tangan sampai ke ujung jari.
ke kaki sampai ujung jari, semuanya gitu rasakan. Dan kamu merasakan udara itu terus mengalir, dan kalian merasakan pijakan kalian, kaki kalian rasakan betul. Kalian rasakan juga jari kalian masih menyatu. Rasakan juga tempat duduk kalian, sandaran bau kalian. Rasakan semuanya bahwa kalian benar-benar berada di sini. Rasakan, terus bayangkan. Oke, cukup. Terima kasih. Boleh dibuka. Ya. Oke, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Haji Medan Aziza, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Haji Medan yang pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan. Jadi kontribusi dari kecerdasan itu ternyata justru yang memberikan porsi besar terhadap kesuksesan ini. Buku yang saya baca ya, itu justru pada kecerdasan emosional. Jadi kita sering melihat anak-anak yang dulu pada saat sekolah atau mungkin teman-teman kita sendiri pada saat sekolah itu biasa saja secara prestasi akademik, mungkin bahkan rendah, tapi ternyata kemudian bersosialisasi di lingkungan masyarakat dia menjadi orang penting yang berpengaruh, kemudian juga bisa mendapatkan kesuksesan sebagaimana mereka yang akademiknya bagus. Next. Nah, pembelajaran sosial emosional yang diharapkan itu apa saja? Tadi 5 kompetensi sosial emosional, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian lingkungan belajar yang sportif, itu dampaknya adalah pengurangan perilaku negatif. Kemudian ada peningkatan sikap pada diri sendiri, respect itu menghormati, dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Ini pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Saya yakin Bapak Ibu ketika saya hanya menjelaskan sedikit ini masih berupa gerambiang ya. Artinya saya juga ketika belajar ini teoritis banget ya. Memang sangat teoritis, tapi ternyata setelah kita gali sejatinya pembelajaran yang sudah kita laksanakan di sekolah itu juga sudah ada gitu ya. Unsur-unsur tentang sosial emosional itu sudah ada gitu. Sehingga pada saat pelatihan guru penggerak pun itu semuanya berkesimpulan sama, hanya saja kita jadi tahu oh ternyata selama ini kita sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional gitu saja. Kemudian next. Nah, ada istilah well-being yang ini ya beririsan dengan pelatihan pada pagi hari ini. Well-being itu kondisi psikologis ya, atau sering diterjemahkan secara singkat itu kesejahteraan psikologis gitu. Kesejahteraan psikologis. Jadi kita merasakan kesenangan, ketenangan, kedamaian itu di dalam diri kita, karena itu sebagai sebuah syarat kebahagiaan secara umum gitu Bapak Ibu. Kalau dijabarkan secara detail seperti itu ya. Jadi kalau well-being itu yang populer adalah keadaan sosial emosional yang berkelanjutan, ya, sustainable. Kemudian ada kata kunci resilience, ya. Resilience itu kemampuan untuk bangkit lagi, ketangguhan kalau dalam bahasa Indonesia itu. Jadi resilience itu sangat penting dan itu menunjukkan bahwa seseorang itu punya well-being yang sangat bagus. Salah satu indikatornya selain ketenangan, kebahagiaan, ketangguhan, itu kemampuan untuk bangkit lagi. Karena bisa jadi orang itu hebat, bahkan petinju yang hebat itu bukan petinju yang hebat dalam memukul, tapi yang saat jatuh bangkit lagi. Kan gitu teorinya ya. Jadi dalam kehidupan juga seperti itu. Kita mungkin dalam hidup sering banyak sekali merasakan masalah yang begitu berat, kemudian dalam pembelajaran yang membuat kita kemudian kok kayak gini terus ya, mesti kayak dari murid kok kayak gini terus, mesti ada bocah tinggal tahun kayak gini. Nah, itu biasanya dialami oleh mahasiswaan gitu ya. Nah, termasuk dalam di keluarga, kalau keluarga kata A misalkan, nggak usah saya kasih contoh gitu ya. Kemudian
kalau dalam hal bermasyarakat mungkin kita mendapatkan tugas yang tidak kita sukai ya. Jadi ketua RT. Nah setelah jadi ketua RT ternyata banyak masalah yang membuat kita jadi berat gitu ya. Kalau di lingkungan RT di kota itu kan permasalahannya banyak gitu ya. Nah resiliency itu menjadi sebagai syarat kebangkitan kebahagiaan seseorang supaya dia bisa bangkit gitu ya. Jadi kalau seorang bisa bangkit dari keterpurukan itu jauh lebih penting daripada saat kita merasa hebat terus tapi begitu jatuh sudah nggak bisa bangkit lagi. Karena saya juga pernah punya teman itu dia resiliensinya itu nggak ada ya. Dia pemain badminton itu nggak pernah kalah, tapi begitu sekali kalah depresi, bener-bener depresi sampai sekarang ya edan gitu. Jadi benar-benar manusia tidak normal gitu. Hanya gara-gara badminton nggak pernah kalah. Itu resiliensinya tidak baik. Itu artinya dia tidak mendapatkan well-being. Nah, nanti pada saat sesi well-being yang merupakan tema pada hari ini itu nanti kita bisa belajar bersama well-being sejatinya untuk guru itu seperti apa. Next. Nah, ini tadi ya kompetensi sosial, emosional yang mungkin bisa kita pelajari dan kita tanamkan kepada peserta didik, yaitu pertama tentang kesadaran diri. Kesadaran diri itu lebih kepada identifikasi ya. Identifikasi tentang emosi, perasaan-perasaan dalam diri kita itu kita cenderung yang mana gitu. Nah, setiap orang itu paling tahu tentang kondisi emosional itu dirinya sendiri. Kalau dari orang lain kita mungkin bisa memanipulasi, sedang galau, sedang apa, tapi kita bisa menutupi dengan senyuman dan seterusnya. Itu bagian dari kecerdasan emosional juga. Nah, manajemen diri. Setelah kita tahu identifikasi kita itu kecenderungannya kemana, emosionalnya seperti apa, maka kita punya kewajiban untuk mengelolanya, memanage. Mengelola emosi itu biar baik, gitu. Biar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ada lagi kesadaran sosial. Nah, setelah kita mengetahui kemudian manajemen diri, baru kita berpikir tentang kesadaran emosional. Kenapa? Kesadaran sosial. Kenapa? Karena orang lain juga punya emosional, gitu ya. Kita tidak hidup sendiri, kita hidup bermasyarakat yang punya kesadaran diri dan kesadaran emosional yang harus di-manage, manajemen diri yang bagus, maka kita juga harus peduli punya kesadaran sosial terhadap orang lain. Makanya dalam kehidupan bermasyarakat adalah hak dan kewajiban, dan hak kita dibatasi oleh hak orang lain, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keterampilan berelasi. Nah, keterampilan berelasi ini juga penting gitu ya. Ya semuanya penting. Artinya kalau orang yang secara emosional itu tidak bagus dalam manage, dalam mengelola emosinya, maka dia akan mengalami permasalahan dalam membangun relasi gitu. Itu pasti. Itu kenapa orang-orang humas kayak Pak Tal itu berarti orang-orang yang sudah dipilih punyai kemampuan untuk membangun relasi dengan baik. Kalau kemampuan relasinya nggak baik, saya yakin Dudi tidak akan mau yang bekerjasama dengan sekolah ini. Itu butuh teori, butuh buku sendiri, people skill yang pernah saya baca itu bagaimana saat kita berkomunikasi dengan orang yang pertama kali kita temui, kemudian kita harus banyak mendengar, menjadi pendengar yang aktif dan seterusnya. Nah yang terakhir adalah keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan yang bertanggung jawab itu ya hal sederhana, artinya hal-hal yang menjadi pilihan, option ya dalam hidup kita itu kita harus memilih mana harus kita lakukan, harus kita buang, harus kita apa saja, tapi dengan kesadaran diri yang sepenuhnya gitu. Jadi tidak asal. Makanya ada istilah kita dilarang untuk membuat keputusan saat bahagia gitu ya. Kok bisa? Karena orang kalau bahagia itu cenderung iya gitu ya. Gak apa-apa, itu kemudian dijadikan sebagai alat juga oleh para negosiator ketika melakukan negosiasi itu melakukan apa namanya istilah entertain gitu ya, entertain, membuat hiburan dan seterusnya. Karena apa? Orang ketika dalam kondisi bahagia itu mudah untuk membuat keputusan yang tidak apa namanya, ya, keputusan yang tidak tepat gitulah. Gitu. Hanya sering sekali dalam dunia bisnis untuk proses lobbying dan negosiasi itu kondisi bahagia dikondisikan ya.
dikondisikan, jadi tidak secara natural. Bahkan saya pernah mendapatkan cerita yang unik. Jadi pada saat Indonesia punya pesawat N250 itu Malaysia sudah mau beli ya. Saya pernah mendengarkan kisahnya itu pada saat pelatihan ISQ. Tapi pada saat perwakilan Indonesia yang datang ke rumah tempat tinggalnya pejabat Malaysia yang akan melakukan deal pembelian pesawat N250 itu gagal gara-gara percakapan yang sederhana, Bapak Ibu. Itulah hebatnya kecerdasan emosional. Percakapannya sederhananya begini. Jadi di rumahnya pejabat Malaysia itu banyak sekali barang antik. Nah, karena dia suka, punya hobi untuk mengoleksi barang antik itu, maka ditunjukkan, show gitu ya, pamer. Ini loh saya punya barang-barang ini, punya hal-hal yang unik gitu, dikeliling ya, showing begitu. Nah, komentar yang keluar dari pejabat Indonesia waktu itu yang menjadi perwakilan adalah, ini banyak nih di jalan Surabaya, Jakarta, di pinggir-pinggir jalan. Iya seperti itu komentarnya. Jadi ini kan penghinaan ya. Saya mendapatkan barang ini susah dan harus beli mahal, tapi kemudian komentar yang keluar dari perwakilan Indonesia ini dengan mudahnya, ini saya dapatkan di jalan Surabaya itu banyak, di pinggir jalan. Bapak kalau mau nanti saya antarkan. Nah, padahal itu bukan jawaban yang diinginkan. Nah, seketika itu juga deal untuk pembelian pesawat yang 250 itu, ini behind the scene ya, di belakang ini seperti itu, gagal, nggak jadi. Hal yang sepele, itulah hebatnya kecerdasan emosional. Next. Nah, tadi sudah dijelaskan yang ini masing-masing PSE itu dari kelima kompetensi tadi. Next saja. Nah, minta tolong Bu. Nah, ini kesadaran penuh mindfulness tadi juga saya baca tema di sini juga ada kesadaran penuh mindfulness. Nah, mindfulness atau kesadaran diri sepenuhnya itu lebih menekankan kepada kita sadar kehadiran kita di sini, pikiran dan hati secara fisik itu ada, gitu ya. Kemudian kita siap untuk menerima berbagai macam informasi tanpa melihat siapa yang menyampaikan, tanpa melakukan judgment, penghakiman. Karena pada dasarnya kita itu kecenderungannya ketika ada orang di depan, alah ngomong apa kowe, paling guys ngono-ngono kuwi. Itu normal dan itu artinya kita dalam kondisi mindfulness. Jadi mindfulness itu saya tekankan sekali lagi, kita hadir secara sepenuhnya hati, pikiran dan fisik kita untuk menerima informasi, pengetahuan atau apapun orang di sekitar kita tanpa ada judgment. Jadi penghakiman. Pada fisiknya seperti itu. Nah, sebenarnya ada teknik untuk mindfulness. Mindfulness itu juga saya baru istilah ini tahu meskipun sudah pernah saya dapatkan pada saat pelatihan ISQ itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan ISQ, kemudian seorang trainernya itu sudah mulai, Bapak Ibu silakan duduk gitu, tenang, sandarkan di kursinya, kakinya silakan di posisi yang paling nyaman. Kemudian mulai tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, tahan, keluarkan, besok pagi mati semua ya. Tahan, kemudian keluarkan lewat mulut sambil mendesis. Itu sampai berapa menit? Itu dalam rangka membangkitkan mindfulness. Ya, jadi selama ini saya mengikuti pelatihan ISQ training itu sering dapat treatment seperti itu di awal maupun di tengah ataupun di akhir, itu dalam rangka membangkitkan, mengkondisikan kesadaran diri sepenuhnya yang disebut dengan istilah mindfulness. Insya Allah nanti lebih detail lagi akan disampaikan oleh psikolog. Kalau psikolog pastinya karena mereka fokus di dalam dunianya pasti lebih bagus. Sehingga hari ini kita akan belajar bersama merasakan mindfulness itu seperti apa, kemudian well-being yang sejatinya seperti apa, dan harapannya nanti Bapak Ibu, saya sendiri bisa meningkatkan atau memaintain well-being masing-masing dengan sendirinya. Next. Penerapan PSE di kelas, pengajaran eksplisit kita bisa langsung memberikan begini ya, penjelasan kepada siswa bahwa sosial emosional seperti ini dan seterusnya. Belajar akademik yang terintegrasi dengan KSE, saya sudah
meneliti. Jadi di project based learning itu sudah semuanya sudah termaktub ya, termaktub tentang KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi mulai dari kesadaran diri sampai dengan keputusan bertanggung jawab. Kemudian pelibatan dan seorang murid ya tadi ya. Jadi ketika saat kita dalam kelas kemudian memberikan belajar sosial emosional itu, kita jangan hanya satu arah, tapi juga memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan emosinya. Hari ini saya sedang apa? Saya masih ingat pada saat itu Pak Wan pernah oleh-oleh dari GSM, pernah gitu ya Pak. Jadi anak-anak suruh menyampaikan emosinya, nempel di depan gitu. Itu dalam rangka PSE, pembelajaran sosial emosional. Sel kalau di luar negeri sebenarnya konsep sel itu kalau dalam agama itu sudah semuanya diajarkan. Cuma kan kita di negara yang bukan negara agamis, sehingga ada konsep sel umum yang itu merupakan intisari dari masing-masing agama, kemudian disebutlah konsep tentang sel ini atau PSE. Next. Penerapan PSE di sekolah. Ya ini dukungan kreativitas yang berkelanjutan. Ini ranahnya kepala sekolah, kebijakan, kemudian fokus pada KSE pendidikan dan pendidikan, termasuk hari ini itu adalah bagian dari fokus sekolah untuk meningkatkan kecerdasan sosial emosional. Gitu. Next Bu. Dan di keluarga dan komunitas, pelibatan dari orang tua, ini humas masuk kemarin kegiatan yang sudah dijalankan oleh paguyuban orang tua dan sistem dalam upaya peningkatan keberlanjutan. Itu apa? Keberlanjutan seperti apa? Karena bisa kita seringnya melakukan aktivitas sekali, kemudian paling berat itu adalah istiqomahnya. Jadi dalam hal kehidupan apapun tidak ada yang lebih berat daripada konsistensi ya, istiqomah. Kalau dalam Islam kita pernah dengar kisahnya Rasulullah ketika mendapat ayat tentang istiqomah itu rambutnya langsung beruban. Gitu ya Pak Dar ya. Itu sakit beratnya istiqomah Bapak Ibu, dan itu kelemahan manusia secara umum. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekilas tentang PSE. Sambil menunggu ini sudah datang ya Bu Indah? Belum. Ya baik, karena sudah terlalu lama, saya kira itu saja. Mohon maaf, terima kasih Bu. Oh, nyanyi dulu.